Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Jibril alaihi salam, dan beliau Jibril berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Muhammad, ishna syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau akan mati. Perkataan ini seakan-akan mudah dan seakan-akan membebaskan Rasulullah untuk hidup sesukanya. Tapi ingatlah bahwa justru ungkapan ini sangat amat mengikat. Ikatan itu adalah ada pada kematian. Karena sesungguhnya kematian manusia dengan kematian hayawan binatang itu tidak sama. Bila seorang mukmin, bila seorang muslim meninggal dunia, dia akan ditanya dengan umurnya, ditanya hartanya, ditanya waktunya, ditanya kesempatannya. Dia akan mempertanggungjawabkan seluruh yang pernah dia lakukan dalam kehidupan ini. Maka bagi seorang mukmin, kematian itu adalah sebuah tanggung jawab, gerbang kehidupan akhirat. Karenanya dalam riwayat yang lain, siapa yang dalam kehidupan kuburnya, kehidupan barzaknya, dia selamat, maka dia akan selamat untuk selama-lamanya. Tapi ingat, bila dia tidak selamat, maka tentu saja dia tidak akan selamat untuk selama-lamanya. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Engkau boleh mencintai siapa saja, tapi ingat, engkau akan berpisah dengannya. Kalimat ini pun sangat dalam sekali, bahwa dalam kehidupan ini mencintai seseorang, siapapun yang dia cintai, akankah yang dicintai itu anaknya? Adakah yang dicintai itu saudaranya? Dicintai itu orang tuanya, istrinya, atau bahkan suaminya? Maka semua akan ditinggalkannya. Kalau tidak meninggalkannya, mereka akan meninggalkannya. Karenanya sebuah pilihan. Bila kita ingin bahwa mereka orang-orang yang kita cintai, siapa yang kita cintai bisa dan dapat menemani kita untuk selama-lamanya di alam barzakh, di akhirat, maka tidak ada teman yang lebih baik daripada amal. Karenanya memilih teman itu tidak mudah. Pilihlah teman yang dapat mengantarkanmu, yang dapat mengiringimu, menemanimu tidak hanya di dunia, tapi juga di barzakh, bahkan kemudian besok di akhirat. Yang ketiga, wa'mal masyi'ta fa innaka majziyun bihi. Beramallah, bekerjalah, lakukanlah apa saja yang kau kehendaki, tapi ingat, amalmu, pekerjaanmu, engkau akan dibalasi dengannya. Kita dalam kehidupan ini punya keinginan agar dalam kehidupan ini supaya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ketenangan hidup, kenyamanan, bahkan kebahagiaan. Dan datangnya itu semua adalah dari perilaku yang baik. Karenanya perkataan tersebut seakan-akan membebaskan kita untuk melakukan apa. Tetapi ingat, ikatannya adalah pembalasan. Tidak ada satupun amal dalam kehidupan ini yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan dari balasan itulah yang diinginkan oleh kita. Karenanya bahwa ungkapan itu juga memberi pelajaran agar kita tidak melakukan hal-hal yang sembarangan, sesuatu yang tiada arti, karena amal tersebut akan dibalasi, dan balasan kebaikan itulah yang diinginkan oleh kita semua. Yang keempat, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul laili. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang yang beriman kepada Allah adalah qiyamul lailnya, bangun malamnya, munajatnya di malam hari, mengisi malam-malamnya dengan bermunajat kepada Allah, sujud kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahui hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bahwa qiyamul lail, salat tahajud, salat malam adalah kebiasaan orang-orang yang mulia, orang-orang soleh, bahkan menjadi kebiasaan para nabi dan para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita menginginkan kemuliaan di sisi Allah, ketika kita menginginkan derajat di sisi Allah, maka jangan sampai tinggalkan qiyamul lail. Fa innahu min da'bis shalihin. Kata Nabi dalam riwayat yang berbeda, qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang yang saleh. Karenanya bangun kemuliaan melalui qiyamul lail, bangun keutamaan melalui qiyamul lail, dan bangun kewalian kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan tidak meninggalkan qiyamul lail. Dan yang kelima, wa izzahu istighna'uhum 'anil nas. Dan kehormatan orang yang beriman itu adalah istighna, merasa cukup, tidak ngatok sama manusia, tidak nebeng sama manusia. Inilah yang menjadikan kehormatan seorang mukmin. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa siapa yang hidupnya hanya ngatok kepada Allah, hanya taat kepada Allah, tergantung kepada Allah, pasrah kepada Allah, senden marang Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan kehormatan dalam kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang mereka orang-orang yang menjatuhkan diri kehormatannya, ngatok sama manusia, nebeng sama manusia, terikat sama manusia, seakan-akan yang mencukupi dan memuliakan kehidupannya adalah manusia, maka sesungguhnya dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muliakan diri kita dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bentengi hati ini untuk tidak terikat kepada manusia, butuh kepada manusia. Butuh kita hanya kepada Allah, ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wasiat ini memberikan satu dorongan, satu semangat, satu keinginan yang kuat bahwa dalam hidup ini harus kita bangun sebaik-baiknya kecintaan, amal, perilaku, dan seluruh kecenderungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.